Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Ahmad Baihaqi, NIM 213105020003 yang akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna, yakni matkul mata kuliah ekonomi industri. Bagaimana pasar umumnya itu dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pengertian yakni pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual atau membeli barang atau jasa yang homogen atau serupa, sehingga tidak ada satu penjual atau pembeli yang memiliki pengaruh atau kekuasaan yang signifikan dalam menentukan harga pasar. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna, harga produk akan ditentukan oleh pasar melalui jumlah penawaran dari para penjual dan permintaan konsumen yang terjadi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu terdapat 5 macam. Yang pertama, memiliki banyak pembeli, namun tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, banyak penjual. Yang ketiga, tidak ada hancur tangan pemerintah. Yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Dan yang terakhir, yakni adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Contoh pasar persaingan sempurna, yakni pasar beras sering dianggap sebagai contoh pasar persaingan sempurna karena terdapat banyak penjual dan pembeli. Beras yang dijual juga hampir seragam dan homogen, serta harga beras ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kelebihan pasar sempurna. Harga produk di pasar cenderung stabil. Informasi tentang pasar tersebut jelas untuk mencegah kecurangan dalam pasar, menghindari risiko persaingan bisnis yang tidak sehat. Menghindari risiko persaingan harga karena penjual dan pembeli tidak dapat mengontrol harga produk. Yang terakhir, dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien. Selanjutnya yakni kekurangan pasar sempurna. Yang pertama yaitu produk sangat terbatas karena bersifat homogen. Yang kedua, ketidakpuasan masyarakat dengan harga produk yang berada di pasaran. Yang ketiga, tidak adanya kreativitas dari penjual atau perusahaan. Yang keempat, membuat penjual dan perusahaan mendapat untung yang sedikit. Tidak adanya keadilan dalam memanfaatkan sumber daya karena hanya yang mempunyai modal besar yang mendapat sumber daya lebih banyak. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikit penjual namun banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang. Ciri-ciri pasar tidak sempurna yaitu 1. Hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Harga ditentukan oleh perusahaan, persaingan melalui iklan sangat kuat. Terdapat rintangan yang terlahir yakni terdapat rintangan yang kuat untuk memasuki pasar bagi pembeli. Contoh pasar tidak sempurna. Salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar saham. Yang mana sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya para pemodal yang membeli saham dalam jumlah yang besar dan faktor eksternal lainnya. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Contoh pasar monopoli, yakni Pertamina, PLN, dan PDAM, di mana ketiga perusahaan tersebut menjadi pemasok utama
dan satu-satunya bagi bahan bakar, listrik hingga air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Pasar monopolistik dapat disebut sebagai pasar persaingan monopolistik yang merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjualan. Namun, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual? Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaan. Contoh pasar monopolistik yaitu pada pasar monopolistik terdapat suatu diferensi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Maka pada umumnya konsumen tidak mudah berpindah pada produk lain, walaupun banyak sekali produk baru yang telah tersedia. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya, jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal ini membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Contoh pasar oligopoli. Yang pertama yaitu industri semen. Yang kedua industri rokok. Yang ketiga jasa penerbangan. Yang keempat layanan telekomunikasi. Dan yang terakhir industri kendaraan bermotor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.